Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di pembahasan kali ini part 2 ya. Setelah kita eh, beberapa waktu lalu nih, kita di part 1, kita lanjut nih ke part 2 yang insya Allah part 1 sudah tuntas ya. Kita tuntasin sekarang di part 2 nya. Part 2 kita mulai dari nomor 11 ya. Oke, langsung aja ke nomor 11. Nomor 11 ini tentang balapan MotoGP ya. Di sini ada beberapa pembalap yang posisinya itu ternyata mulainya beda-beda startnya. Misalkan ya, yang paling depan itu si Maverick, kemudian yang ada Francesco, Johan dan seterusnya ya. Dengan dia posisi startnya itu selisihnya 3 meter ya. Jadi makin terakhir dia semakin di belakang. Nah, yang paling pertama nih 0 ya, dia jaraknya dari 0 ya. 0 meter, kemudian 3 meter ya di belakangnya, kemudian di belakangnya lagi 3 meter jadi 6 meter ya, atau 9 meter, 12 dan seterusnya. Nah, di sini diketahui ya, si Martin dan Francesco Bagnaia, berarti yang posisi 6 dan posisi 2 ya. Dia berturut-turut kecepatannya 360 km per jam dan 342 km per jam. Nah, lebih cepat si Martin ya, si Martin. Nah, cuman dia posisinya memang ya selisihnya ya, ketika kita hitung selisihnya 15 dan 3 meter, berarti mereka terpaut 12 meter. Jadi dia terpaut selisihnya 12 meter nih. Meskipun dia kecepatannya ya lebih cepat 360 km per jam dibanding 342 km per jam. Nah, di sini ada beberapa opsi ya kemungkinannya. Yang pertama misalkan yang A, Martin berhasil menyusul Bagnaia setelah 2,4 detik dari waktu start. Nah, berarti kan kalau lebih cepat Martin meskipun dia di belakang, pasti ada satu saat ketika dia itu bisa menyusul si Francesco kan. Tapi dia di detik keberapa? Apakah di 2,4 atau di 3,0? Nah, untuk A dan B ini kita uji dulu nih. Apakah dua-duanya salah atau salah satu betul. Nah, di sini karena ini ada soal jarak kecepatan waktu, berarti kita tulis dulu menggunakan nih segitiga nih ya. Atas sendiri apa? Jarak, kecepatan dan waktu, begitu ya. Nah, untuk diketahui ya, kita tes dulu yang 2,4 detik apakah berhasil beneran disusul tuh sama si Martin. Nah kita berarti kita mencari jarak tuh. Nah, jaraknya ketika 2,4 detik apakah si Martin itu lebih di depan atau si Bagnaia lebih di depan. Nah, ya ini kita tes ya, ini waktu 2,4 detik. Rumusnya mencari jarak apa? Kecepatan kali waktu. Nah, kita tes punya Francesco dulu ya. Francesco dulu kita tes ya. Dia kecepatannya 342 ya. 342 kali waktu. Ya, dikali waktunya 2,4 detik. Nah, begini kan. Nah, ini 342 dikali 2,4 detik. Nah, begini ya. Nah, cuman ini masalahnya ini masih kilometer per jam. Kita jadikan dulu meter per second ya supaya baku. Ya, 342 kilometer per jam. Jadikan meter per second. Gini ya. Kilometer ke meter ya, turun 3 ya. Jadi kalau turun 3 tambah 0,3 begini. Jam ke second, 1 jam 3600 second. Nah, kita hitung 342.000 dibagi 3600, hasilnya 342.00 dibagi 3600, hasilnya 95. Nah, berarti 95 meter per second ya. Berarti kita ganti nih 95 ya dikali 2,4. Ternyata dapatnya 228 begitu ya, 228 meter. Jadi dia ketika 2,4 detik dia sudah 228 meter. Kita uji punya Martin dia 360 ya, 360 km per jam.
jadikan meter per second. Meter per second berarti 360.000 dibagi 3.600 sama nih ya. 36 bagi 36 1 0 corek ya, 2 berarti masih 02 ya, berarti 100 dikali 2,4 240. Nah 240. Cuman masalahnya apa? Masalahnya kan dia itu kan startnya beda, dia 12 meter selisihnya, berarti harus kita kurangi 12 ya. Berarti 240 kurangi 12 jawabannya berapa? 228. Ternyata belum nyalip ya, masih sama. Nah kita cek kalau dia 3 detik apakah iya ya. Ini yang ketiga detik ya, 3 detik si Francesco berarti masih sama 9 tapi dikali 3 Bapak 95 dikali 3 hasilnya 285. Kemudian si Martin ya 100 dikali 3 300. Nah dikurangi tuh 12 gitu kan, jawabannya 200 ya. 300 kurangi 12 Bapak tuh, terus kurangi 288. Nah sudah nyalip ya, si Martin sudah menyalip di detik ketiga, berarti jawabannya yang B. Oke kita lanjut nomor 12. Nah ini ada mobil yang diderek ya, terus kemudian kita nyari usahanya. Ya udah, kalau usaha di sini ada jaraknya 3 km, kemudian ada gravitasi. Nah berarti kita pakai rumus saja, usaha W sama dengan ya gaya dikali jarak, gitu aja ya. Nah di sini kan kita lihat gaya yang dikeluarkan mobil derek biasanya 5000 Newton, berarti F-nya ini 5000. Nah, jaraknya 3 kilo ya dikali 3, begini kan. Nah, kemudian ya tinggal berapa, berarti usahanya 15.000 kilo joule karena dia kilometer kan. Nah, usaha mobil derek untuk naik mobil sudah 15.000. Jawabannya B ya, mudah sekali. Nomor 13, alat memotong kertas kayak gimana nih, kita lihat. Nah, di sini ya. Di ini ada berapa nih? Ada 3 titik PQR. Nah, ini pesawat ini kita harus pertama analisa dulu nih, pesawatnya ini gimana sih, pesawat sederhana ini ya. Yang dinamakan kuasa itu adalah yang kita kasih gaya tuh. Nah, itu namanya kuasa. Nah, berarti kalau kita nekennya di sini tangan kita ya, berarti kuasanya itu di sini, kuasa namanya. Bebannya ya itu di kertasnya. Kalau dalam hal ini ya kertasnya di mana, di sini kan. Nah bebannya di sini. Titik tumpu berarti dia yang menumpu tuh, yang menumpu antara beban dan kuasa. Di sini ya titik tumpunya. Nah ini titik tumpunya. Oke, kita sudah identifikasi nih pesawat sederhananya, titik tumpu mana, kuasa mana, beban mana. Nah kalau sudah tahu, kita baca dulu nih. Karen fotokopi menjilid banyak buku. Sebelum dilakukan penjilitan, dirapikan dulu kan, dipotong, kemudian menekan tuas titik di key, berarti yang ini ya yang ditekan ya, berarti kuasanya di situ tuh. Kemudian gayanya 10 Newton. Nah, dengan menekan dengan gaya 10 Newton. Supaya tidak lelah, diatur strategi agar diperoleh gaya yang paling kecil untuk menekan tuasnya. Gimana supaya gaya ini lebih kecil dari 10 Newton? Nah, bisa nggak? Bisa aja ya kan, dia jadi tetap bisa memotong tapi gayanya lebih kecil dari 10 Newton. Nah, langkah yang dilakukan adalah menekan di titik. Nah, kalau kita pakai logika sederhana ya, kalau kamu nekannya di sini berat ya. Nah, berarti semakin jauh, lengannya semakin jauh kita menekan, berarti harusnya semakin enteng ya. Nah, di P nih, bisa di P kan. Nah, di P. Nah, berarti kemungkinan kalau di R nggak mungkin, berarti yang di P. Nah, di P ini ada 2 opsi nih. P karena jaraknya paling jauh dari penumpu, ya bisa jadi, atau P karena gaya yang diperlukan berkurang 5 Newton, berarti dari 10 Newton jadi cuma butuh gaya 5 Newton. Tapi kita tes dulu nih yang B, bener nggak dia berkurangnya 5 Newton. Nah, kita tes. Nah, caranya kita cari dulu beban di sini itu berapa Newton.
ya kan? Rumusnya apa? W sama dengan ya gaya dikali lengan ya lengan kuasa. Nah, di sini gayanya ya yang diketahui kan dia 10 Newton awalnya ya. Berarti dia 10 nih. 10 dikali lengannya. Jadi lengan itu apa? Lengan itu jarak dari kuasa ke titik tumpu, namanya lengan kuasa. Nah, berapa? 15. Oh, berarti dia 150 Newton gitu ya, 150 Newton. Nah, ternyata bebannya 150 Newton. Nah, sekarang kita tes gimana kalau dia itu ditekan di P. Berarti 150 Newton ya ditekan di P. Nah, lengan kuasanya berubah jadi 15 tambah 20 ya. Nah, F-nya yang dicari. Berarti 15 tambah 20 35. Berarti F sama dengan 150 dibagi 35. Berapa 150 bagi 35? Wow. Saya benar, 150 dibagi 35. Oh, hasilnya koma ya. Ternyata hasilnya 4,3 lah ya. Nah, berarti dia gayanya menjadi 4,3. Nah, ini berkurangnya nggak 5 Newton. Nah, berarti salah ya. Yang paling tepat jawaban yang A. Lanjut. Nomor 14, hukum Archimedes. Nah, ya, kita langsung aja ya. Archimedes itu berarti yang ada tiga kondisi ya. Kapan dia mengapung, kapan dia tenggelam, kapan dia melayang. Nah, ada 3 nih hukum Archimedes. Ya, kapan dia mengapung, kapan dia melayang, kapan dia tenggelam. Nah, begitu ya. Nah, kapan mengapung? Nah, benda ketika ya, contoh ini di sini kan ada drum ya, ada drum, kemudian ada air. Nah, kalau kira-kira kalau drumnya ini diisi air ya, berarti dia massa jenisnya tambah, dia akan tetap mengapung nggak? Nggak kan, dia akan kemungkinan akan tenggelam. Nah, kenapa dia bisa mengapung? Karena ternyata ya, nah massa jenis bendanya MJB ya, massa jenis bendanya tuh lebih kecil dari massa jenis airnya. Nah, makanya dia bisa mengapung. Melayang berarti dia ada di tengah-tengah tuh, dia tenggelam tapi nggak sampai ke dasar ketika massa jenis bendanya sama dengan massa jenis airnya. Kapan tenggelam? Ya jelas massa jenis bendanya lebih berat dari massa jenis air. Nah, begitu kan. Nah, di sini yang diinginkan kan drumnya melayang supaya dia bisa jembatannya itu nggak tenggelam ya kan. Nah, berarti yang mana nih jawabannya? Jawabannya jelas ya. Keadaan drum yang tertutup dapat memperkecil massa jenis air laut sehingga massa jenis air laut sama dengan massa jenis drum. Nah, ini melayang. Nah, B. Massa jenis drum lebih kecil daripada massa jenis air laut saat drum dalam keadaan kosong dan tertutup rapat. Nah, ini nih yang betul ya. Massa jenis drum lebih kecil, makanya dia bisa terapung dari massa jenis air laut. Yang A salah nggak nih? Massa jenis drum lebih besar daripada massa jenis air laut dalam keadaan kosong dan tertutup rapat. Enggak kan? Kalau dia nggak keisi air ya harusnya massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air laut. Yang D, drum yang tertutup rapat dapat menemukan gaya yang diterima, meminimalkan gaya yang diterima saat terjadi pasang surut air laut sehingga drum akan tenggelam. Kok malah tenggelam? Harusnya mengapung ya. Yang B. Oke, nomor 15. Nah, 15 ini tentang gelombang gempa bumi ya. Ketika gempa bumi itu kan sebenarnya dia ada 2 jenis gelombang ya, 3 sih sebenarnya. Nah, pertama misalkan ya, ini titiknya di sini ya, titik gempanya. Nah, gelombang yang pertama itu disebut gelombang primer ya. Dia gelombangnya bentuknya seperti ini nih ya. Ini dinamakan gelombang apa? Gelombang longitudinal. Ini jenisnya kayak per ya, longitudinal. Nah, kemudian semakin jauh gelombangnya tuh berubah menjadi gelombang seperti ini nih. Nah,
Namanya gelombang apa ini? Transversal. Nah, itu gempa bumi seperti itu ya. Jadi awalnya longitudinal, kemudian transversal. Nah, kalau gelombang longitudinal ini ya, kalau gelombang jenis longitudinal ini dia itu bakal bisa merambat di air. Nah, makanya ketika gempanya itu di air, dia tuh tetap bisa merambat ke daratan. Nah, ketika sudah sampai daratan, nah yang lebih peran adalah transversal ini ya. Nah, ini disebut gelombang primer, yang ini sekunder. Nah, begitu ya. Itu teori simpelnya tentang gempa bumi. Nah, kita lihat nih, berdasarkan kutipan jurnal tersebut, pernyataan yang tepat tentang gempa bumi ya. Gelombang sekunder terdiri dari bukit dan lembah, ya kan? Transversal itu bukit dan lembah, sebenarnya longitudinal nggak ada, hanya ada renggangan dan rapatan. Kalau transversal itu ada bukit dan lembah. Karena termasuk gelombang transversal, ya betul. Langsung A, oke ya. Nah, ini salah. Kalau ada longitudinal tuh nggak ada bukit dan lembah. Terus primer gelombang transversal, bukan longitudinal. Gelombang sekunder gelombang longitudinal, bukan transversal ya. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 ini tentang bunyi. Nah, ini tentang bunyi pantul ya. Ini kayaknya nih soalnya nih ya. Dia tuh teriak kan, teriak, bunyinya mantul begini. Nah, ada dua dinding, berarti kan dia kedua dinding itu akan berfungsi sebagai pemantulnya. Nah, ditanya ini ada pernyataan ya, selisih jarak, ada selisih jarak X dan Y ya. Ini mana nih yang dinding X nih? Kalau kita lihat ya, bunyi pantul dari dinding X 0,2 detik, kalau dinding Y 0,4, berarti lebih lama yang Y ya. Berarti kan harusnya kalau makin lama kedengaran gemanya, berarti dia lebih jauh. Ini X, oh ini ada nih X, Y nggak kelihatan ya. Nah, di sini 0,4 detik dia baru balik kedengaran gaungnya ya. Di sini 0,2 ya. Jangan bunyi pantul dari dinding ya. Nah, oke, nah kita cari berapa ini jarak yang ini, jarak yang ini, dan jarak yang ini. Nah, nanti kan akan ketemu jarak segini semua kan. Nah, begitu. Rumusnya apa? Rumusnya ya. Ini nih ya, jarak itu kan kecepatan dikali waktu. Nah, kalau bunyi ya jaraknya dibagi dua, karena apa? Dia ada dua kali tuh ya, maksudnya dikali dua ya, karena ada dua kali segini, terus dia balik lagi. Nah, berarti S-nya itu dua kali, berarti rumusnya jadi 2S sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, jadi untuk nyari jaraknya tinggal dibagi dua aja nanti ya. Oke. Contoh misalkan kita cari jaraknya yang X dulu ya, berarti 2S sama dengan ya, kecepatannya berapa? Kecepatan pakai ini nih, kecepatan lambat bunyi 340 dikali waktunya 0,2. Kemudian dihitung dulu tuh berapa, 340 kali 0,2 nih, 340 dikali 0,2 sama dengan 68. Nah, 2S tapi. Nah, nanti S-nya dibagi 2 untuk menghitung jaraknya ini berapa dari bukit ke orang yang teriak ini. Harus ingat dibagi 2. 68 bagi 2 sama dengan 34. Nah, berarti ini jaraknya 34. Kita hitung yang X ya, kita yang Y. Masih sama, 2S sama dengan 340, karena kecepatan bunyi nggak akan berubah ya, konstan. Jaraknya 0,4. Waktunya 0,4 nih ya, 0,4. 340 kali 0,4. Maksudnya 2 kali lipatnya nih ya. 136 ya kan, 136 itu 2 jarak, jaraknya bagi 2, ingat berapa nih, 136 bagi 2 hasilnya 68. Nah, berarti di sini 68 jarak dari sini ke sini nih. Nah, setelah tahu, kita lihat nih selisih jarak barin dengan X, dinding X dan Y, selisihnya 34. Selisih berarti besar kurangi kecil, 68 kurangi 34 hasilnya ya 34. Nah, betul. Jarak antara barin dan dinding X besar 17. Barin dinding X 34 ya, harusnya salah. Jarak barin dan dinding Y 51. Salah, ya 68. Berarti kemungkinan jawabannya 14 ya. Jarak antara X dan Y sebesar 102. X ke Y ditambahkan hanya 34 tambah 68. Benar 102. Ya,
ternyata bener 102. 4 tambah 8 2, 4 tambah 6 100. Nah 102 kita dapat. Nah ini karena ini nggak ada pilihan ABC nya, kita berarti jawabannya 1 dan 4. Oke, kita lanjut nomor 17 tentang kelainan mata nih ya. Oke, kelainan mata di sini apa nih, hipermetropi atau miopi ya, biasanya kan ada dua. Ternyata kita lihat nih di sini hipermetropi ya. Oke, nah ini dia ternyata hipermetropi ya, tentang hipermetropi. Nah, saat ini tidak dapat membaca kalimat dikiranya dengan jelas pada jarak normal ya, bisanya dia jelasnya 0,5. Nah padahal kalau normal itu harusnya berapa? Harusnya 30 cm. Nah ternyata dia paling jelasnya tuh di 0,5 meter, berarti 50 cm. Dia baru bisa lihat dengan jelas. Nah harus dijauhin gitu ya, kayak orang tua ya lihat HP-nya. Nah kemudian terkait kondisi ini terdapat beberapa pernyataan tentang kacamata lain. Nah disuruh nyari berapa kekuatan lensa hipermetropi ya. Untuk mencari kekuatan lensa hiper rabun dekat, rumusnya 100 per jarak normal ya, SN dikurangi 100 per ya jarak maksimum tadi ya, jarak maksimum dia bisa lihat ya, berarti punctum remotum proximum ya, maaf, punctum proximum ya, jarak paling dekat dia bisa lihatnya seberapa, punctum proximum. Yang dimaksud PP ini yang ini loh, jarak dia bisanya lihatnya berapa senti, 50. Yang dimaksud SN itu jarak baca normalnya, di sini lihatnya 30 ya. Nah, berarti kita langsung aja 100 bagi 30 dikurangi 100 bagi 50. Nah berapa? Ya, kita tahu 100 dibagi 30 ya sama dengan 10 dibagi 3 kan. Nah, 3,333 gitu kan. Dikurangi 100 bagi 50, 2. 3,3 dikurangi 2, 1,3. Berarti jawabannya nomor 1. Nah, kemudian ditanya jarak fokus. Untuk mencari jarak fokus, rumusnya apa? Jarak fokus itu tuh sama dengan 100 dibagi dioptrinya. Nah, kekuatan lensa. Kalau lensa ketemu 1,3, berarti bisa kan tinggal 100 dibagi 1,3. Hasilnya berapa nih? 75-an. Nah, jadinya 1 dan 4. Lanjut lagi, kita ke nomor 18 nih. Ini ada loop ya, kaca pembesar, kemudian si Ani ya meletakkan bunga diamati sejauh 5 cm. Berarti 5 cm ini SO ya, jarak bendanya. Tingginya benda berarti HO, terus perbesaran bayangan berarti M setengah ya. Maka harus dilakukan ya, untuk mendapatkan perbesaran setengah, berarti apa yang harus dilakukan? Berarti kalau setengah kali itu berarti lebih kecil ya bendanya, berarti logikanya harusnya dijauhin ya kan, kaca pembesar makin dideketin dia makin gede, kalau dijauhin dia makin kecil kan bendanya. Untuk dapat perbesarannya setengah ya berarti makin kecil ya, berarti harus dijauhkan. Nah antara jarak dengan bunga objeknya itu dengan lensanya harus lebih jauh lagi ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, menggeser bunga sejauh 3 cm ya, betul, dijauhin ya. Menggeser bunga sejauh, betul. Menggeser lensa mendekati ya, langsung otomatis salah. Kalau dekat berarti harusnya dia lebih besar. Nah ada rumus cepat nih untuk kita tahu, berarti ini kan kita nyari SO yang baru kan ya, kita SO yang baru nih. Nah SO nya berapa, jarak benda ke lensanya berapa nih yang baru. Kalau M nya itu setengah, berarti dia SO nya sama dengan 3 kali F. Nah kalau dia mau perbesarannya 2 kali lebih besar, SO nya itu ya sama dengan kalau nggak salah 3/4 F ya. Nah karena yang dicari itu adalah M nya setengah, berarti kita pakai SO sama dengan 3 F. SO nya sama dengan 3 kali F. F nya diketahui nggak? Diketahui nih, fokusnya 4 cm, berarti SO nya 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Nah di sini yang paling mendekati yaitu menggeser bunga sejauh 6 cm menjauhi lensa. Dari yang 5 ditambah 6, berarti jadi 11 cm ya paling dekat.
ke-12. Jadi jawabannya yang B. Kenapa kok yang bukan A? Ya, menggeser bunga sejauh 3 cm, berarti jadi 8 cm kan? Jadinya 8 cm. Nah, 8 cm itu kan 2 kalinya fokus. Berarti dia ada di 2F. Kalau benda di 2F itu jadinya perbesarannya 1 kali, sama besar. Enggak lebih kecil, enggak lebih besar. Berarti yang A salah ya, belum dapat perbesaran setengah kali. Untuk setengah kali dia harus 12 cm lah. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini petir, berarti listrik statis ya. Nah, petir itu kan sebenarnya begini nih, ada awan, begini kan, saling bergesekan. Nah, karena dia saling bergesekan, maka dia saling transfer elektron tuh. Elektronnya banyak banget nih. Ya, semakin digesek itu kan kayak kita gesek sisir dengan rambut, ini cuman awan dengan awan tuh. Nah, kemudian karena dia elektronnya kebanyakan, otomatis dia harus dibuang tuh, karena beban elektronnya terlalu banyak yang dia harus tanggung ya. Buanglah elektron, tapi di mana dia harus membuang elektron? Tentu dia akan membuang di benda yang paling dekat, di dekatnya, zat yang paling dekat. Kalau di situ ada penangkal petir, ya berarti dia akan ke sini. Nah, membuang elektron-elektronnya. Kenapa? Karena sebenarnya ya bumi kita ini itu ya bumi kita itu dia sifatnya ya lebih banyak positifnya, maka otomatis kalau misalkan dia itu tambahan elektron masih bisa, karena dia kurang elektron. Nah gitu loh, dia masih miskin elektron, ketambahan dari awan nggak masalah. Tuh kerennya ya. Nah setelah itu berarti kan di sini nih terjadi perpindahan elektron tuh ya, yang besar-besaran. Berarti yang mana nih? Ya. Nah, ini yang B jawabannya. Gaya tarik menarik nih, pada ujung penangkal semakin besar saat muatan listrik negatif di atap semakin banyak. Nah, negatif semakin banyak, maka dia gaya tariknya semakin besar. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya, nomor 20. Ini udah pasti, ini tentang apa coba? Tentang listrik dinamis ya. Listrik dinamis ada rangkaiannya, berarti listrik dinamis. Kalau listrik tapi nggak soal rangkaian ya. Misalkan tadi soal elektron ya, muatan positif negatif, nah itu listrik statis ya. Kalau soal rangkaian kita udah masuk listrik dinamis. Nah, untuk listrik dinamis kita perlu tahu nih ya, segitiga andalan listrik dinamis apa coba? Segitiga andalannya ya. Ada tegangan, ada arus, ada hambatan. Nah, yang paling atas apa? Yang paling atas adalah tegangan ya, tegangan ada di atas. Yang bawah arus dan hambatan. Nah, seperti itu ya. V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R. R sama dengan V per I. Nah, seperti itu. Oke. Kita hapus saja supaya ingat ya. V paling atas, I dan R paling bawah. Nah, di sini ada jenis rangkaian apa nih? Ya, ada lampu lalu lintas ya. Mereka punya ternyata speknya tuh, oh di sini ya hambatannya identik, berarti semuanya punya 9 ohm ya. 9 ohm, yang ini juga 9 ohm. 9 ohm. Nah, ini rangkaian jenis apa sih? Jika ada cabang ya, cabang ya. Ada cabang ya. Berarti ini adalah rangkaian jenis paralel ya. Nah, untuk mencari hambatan total ya, berarti kita untuk jenis paralel rumusnya apa? 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, ada 3R ya di sini ya, kita tambahkan saja. Berarti sama kan semuanya? Ya udah tulis 9. Nah, bawahnya sama semuanya 9. Nah, karena bawahnya sama semua ya berarti tinggal ditambahkan atasnya ya, 1 tambah 1 tambah 1 ya, tidak perlu penyamaan penyebut.
1 tambah 1 tambah 3. Nah, per R-nya berarti 3/9. Nah, untuk nyari R-nya berarti tinggal dibalik 9/3 sama dengan berapa? 3 ohm. Betul ya, hambatan totalnya 3 ohm. Oke, kuat arus total dalam rangkaian. Nah, untuk mencari kuat arus total ya, berarti kita cari I-nya. Masih ingat nggak cari I tadi rumusnya apa? Oke, I sama dengan V dibagi R. V-nya berapa? 9 ya. V-nya 9 dibagi R totalnya 3. 9 bagi 3 3 ampere. Berarti bukan ini. Nah, tegangan yang melalui masing-masing lampu sebesar 9 volt. Nah, untuk ya teorinya untuk apa? Untuk rangkaian paralel itu tegangannya sama ya. Nah, untuk rangkaian paralel itu tegangannya sama. Untuk ngapalinnya kan paralel. Nah, V-nya sama. Berarti kalau di sini 9 volt, di sini 9 dan 9 ya. 9 volt, 9 volt dan 9 volt. Nah, harusnya jawabannya 1 dan 3. Kita cek ya nomor 4 apakah benar. Kuat arus yang melalui masing-masing lampu sebesar 3 ampere. Nah, tadi kita lihat 3 ampere itu arus totalnya ya. Berarti ini arusnya, arus yang melalui ini 3 ampere. Nah, dia mencabang kan ya, bercabang. Nah, harusnya kalau dia bercabang ya, nggak mungkin tetap 3 ampere. Contoh, dia bercabang 3, berarti dia harusnya bagi 3 kan. Ya, harusnya di sini 1, harusnya di sini 1, harusnya di sini 1. Nah, masih ingat hukum Kirchhoff ya? Arus masuk sama dengan arus keluar. Masuknya 3, keluarnya harus 3 juga, 1 1 1. Kalau keluarnya itu 3 3 3, berarti masuk 3 keluar 9 ya. Salah ya berarti ya. Nah, begitu. Oke ya, berarti jawabannya 1 dan 3. Lanjut. Oke, nomor 21. Nomor 21 ini tentang biaya listrik ya. Untuk menghitung biaya listrik kita tinggal mengalih-alihkan saja ya. Contoh misalkan 4 lampu ya. 25 watt. Berarti 4 kali 25 dipakai 10 jam kali 10 ya. Gitu kan? Nah, kalau yang ditanya selama 30 ya kali 30. Gitu kan. Nah, kemudian listrik satu buah setrika listrik berarti 1 dikali 350 dikali 2 jam ya sehari, berarti selama 30 hari kali 30. Lagi satu mesin cuci 41 dikali 400 dikali 4 kali sebulan. Nah, berarti ini enggak cuma 4 kali sebulan ya, berarti nggak usah kali 30. Nah, kali 4 ya per 2 jam berarti kali 2. Nah, itu ya. Oke, udah ketemu, kita hitung satu-satu. Sama dengan berapa? Sama dengan 4 dikali 25 ya dikali 10 dikali 30 sama dengan 30.000. Yang kedua 1 kali 350 dikali 2 dikali 30 21.000. Yang ketiga 400 kali 4 kali 2 3.200. Nah, oke ya, kita tambahkan saja 30 tambah 21 tambah 3.100 ya, tambah 30.000 hasilnya 54.200. Nah, sudah ketemu ya.
Nah, karena ini tadi watt, dan watt, sementara kita lihat ya, biayanya itu dalam kilowatt hour ya. Kilo berarti dari watt ke kilo sama dengan meter ke kilometer. Berarti mundur 3, berarti coret 1, kasih koma di sini. 54,2 kilowatt ya. Berhubung yang ditanya adalah biaya listrik yang harus dibayar, berarti kita lihat dia memakai apa nih? Tegangan menengah ya. Tegangan menengah itu dia berapa sih per kWh-nya? Oh, per kWh-nya itu 1115. Nah, berarti kita tinggal kalikan aja tadi ya. 54,2 dikali 1115. Hasilnya 60.433. Oke, mudah ya. Lanjut. Soal nomor 22. Oh, ini tentang magnet. Nah, oke. X kutub apa, Y kutub apa? Oh ya. Nah, ini adalah sama seperti adik-adik ketika mencari kutub pada elektromagnet ya, dengan lilitan. Nah, ya, menggunakan kaidah tangan kanan ya. Berarti ini karena di sini kita zoom dulu ya. Berarti karena di sini itu arusnya ya yang panjang ya, berarti arusnya itu ke arah sini ya. Nah, arus ke arah sini, kemudian dia lewat sini kan. Nah, melungker ke atas. Nah, kalau ke atas ya, adik tinggal menggunakan ya kaidah tangan kanan ya. Kemudian kalau ke atas berarti telapak tangan ada di luar. Nah, jempolnya berarti dia mengarah kemana? Ke kiri ya. Nah, mau ke kiri. Berarti utara di yang sini. Nah, ini yang selatan. Oke, berarti Y jelas utara. Kita lihat pilihan Y utara dulu. Apakah ada Y utara ya? Yang Y utara. X selatan, X utara nih, salah Y. Y utara. Nah, oke. Berarti antara B dan D ya. Yang ini salah. Nah, sifat kemagnetan untuk elektromagnet itu adalah sementara ya, jadi ketika nggak ada arus ya sudah, magnetnya hilang. Nah, berarti yang B. Lanjut nomor 23. Adaptor charger. Nah, di sini adik-adik sering nggak pakai charger. Charger itu termasuk salah satu contoh trafo dalam bentuk kecil ya. Jadi trafo itu kan fungsinya mengubah tegangan ya, besar ke kecil namanya step down, kecil ke besar namanya step up. Nah, untuk yang step charger itu biasanya step down. Taunya dari mana ya? Ini inputnya 240 volt, keluarnya 5 volt, berarti lebih kecil ya. Ini step down. Nah, oke, di sini inputnya itu beragam ya, 1 sampai 240 volt, 100 sampai 240 volt, berarti bervariasi ya. Sementara outputnya itu ya 5 volt 2 ampere. Nah, kok cuma nggak ada variasinya, cuma satu outputnya ya, karena yang dimaksud 5 volt 2 ampere di sini adalah output maksimumnya. Nah, jadi dia maksimum itu di 5 volt 2 ampere. Bisa lebih nggak? Jarang sekali ya. Biasanya kalau charger itu sudah ngomong 5 volt 2 ampere itu maksimumnya ya. Nah, gitu. Bisa kurang, bisa. Nah, kita lihat kuat arus primer. Primer itu sama dengan input. Nah, sementara 2 ampere itu harusnya sekunder karena dia output. Nah, di sini output ya. Di sini dia sekunder. Bukan primer, berarti salah. Nah, nomor 2, tegangan sekunder minimal. Nah, bener ya. 5 volt, cuman harusnya dia bukan minimal nih, harusnya ini maksimal. Maksimum. Ya, mungkin ini salah ya, penulisannya salah. Ya, harusnya maksimum ya. 5 volt ini harusnya maksimum. Daya sekunder minimal 10 watt. Nah, watt ya berarti P, mencari daya. P rumusnya V kali I. V-nya 5 dikali I-nya 2 sama dengan 10 watt. Betul, 10 watt. Ini chargernya speknya 10 watt. Cuman harusnya dia maksimal di sini ya. Dia maksimum.
yang betul, bukan minimum. Nah, oke ya, gitu. Nah, untuk mencari efisiensi itu kan sama dengan ya, efisiensi, untuk mencari efisiensi itu sama dengan P sekunder dibagi P primer ya, dikali 100%. Nah, gitu ya. Ya. Oke, nah untuk nyari P itu kan V kali I, berarti P sekundernya udah ketemu kan tadi 10 watt PV kali I. Bagi P primernya. Primernya berapa? Berarti kita harus nyari V-nya udah ada di sini nih V-nya. V-nya 100 sampai 240 volt ya. Kita coba pakai yang 100 volt ya. 100 dulu, kita pakai 100 ya. Nah, kan rumusnya VP per VS sama dengan IS per IP. Gini kan, kebalik ya. VP-nya itu primernya tadi 100 ya. Ya, VS-nya itu 5. Sama dengan IS-nya sekundernya 2 kan. Keluarannya primernya yang kita ketahui. Yang kita cari maksudnya. Kemudian 100 bagi 5 sama dengan 20 sama dengan 2 per IP. Gini ya. Nah, IP sama 20 tukeran, berarti IP sama dengan ya, tukeran ya ini ya. IP sama dengan 2 per 20. Teman berapa? 1 per 10. Berarti ya 0,1 ampere. Nah, berarti dia 0,1 ampere gitu ya. Oke, nah berarti 10 dibagi 0,1 dikali 100%. Nah, kita pakai kalkulator ya. 10 dibagi 0,1 sama dengan 100. Nah, 100 kali 100 sama dengan berapa tuh? Oh, banyak sekali ya. Saya kenapa banyak sekali ya? Nah, 10 dibagi 0,1 kali 100%. Oh, ini 100-nya persen ya. Jadi berarti 100 per 100 begini kan. Berarti dicoret saja ya. Berarti kalikan persennya, berarti 100%. Nah, berarti dia ya efisiensinya 100% gitu ya. Kalau dia pakainya tadi 100 volt ya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 24 ya. Nomor 24 ini adalah zat aditif ya. Zat aditif itu termasuk pemanis buatan, pengawet, kemudian ada penyedap rasa. Nah, itu termasuk zat aditif. Zat aditif itu, nah 2 gelas minum soda memiliki kandungan. Nah, kita baca dulu nih ya. Es tawar itu tawar ya, berarti 0 gram. Ini gula ya, yang dimaksud adalah gula ya. Gulanya 0. Soda 33. Teh tambah susu kental manis ya, atau kopi tambah susu kental manis 21 ya, berarti paling banyak soda ya. Oke, kita lihat 2 gelas soda, kandungan gula lebih sedikit daripada 3 cangkir teh. 2 gelas soda berarti kan 33 kali 2 ya, 66, itu lebih sedikit dari 3 teh. 3 teh 21 kali 3, 63. Oh, lebih sedikit, salah ya. Ya, 66 dibanding 63. Ya, harusnya lebih banyak. Masih lebih banyak. Nomor 2, kopi dengan SKM ya. Berarti 21. Konsumsi melebihi 3 cangkir sehari. Berarti kalau 3 cangkir 21 kali 3 ya 63. Sehari itu batasnya berapa nih? Di sini ada 50. Nah, berarti salah. Jadi jawabannya 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Oke. Nah, kayak gitu aja. Kita lanjut lagi ya untuk nomor 25 dan selesai. Nah, kita akan lanjut di kelas. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya, insya Allah. Kalau adik-adik mau berusaha ya, mau telaten nih belajar mulai dari sekarang tuh, belajar nyicil tuh, insya Allah nanti adik-adik akan berhasil. Oke ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.